Halo anak-anak kelas 12, hari ini kita akan membahas tentang sel elektrokimia. Sel elektrokimia dibagi menjadi dua, yaitu sel volta dan sel elektrolisis. Sel volta ini merupakan tempat terjadinya reaksi kimia yang diubah menjadi energi listrik. Sedangkan sel elektrolisis itu kebalikannya, yaitu mengubah energi listrik menjadi energi kimia atau reaksi kimia. Sel volta yang kita kenal sehari-hari contohnya adalah aki dan baterai. Komponen dari sel volta antara lain adalah elektroda, yaitu berupa katoda dan berupa anoda. Katoda merupakan tempat terjadinya reaksi reduksi, sehingga dia sebagai kutub positif. Dan anoda tempat terjadinya oksidasi, sehingga dia menjadi kutub negatif. Cara untuk mengingatnya adalah kalau saya pakainya karet dan anoks. Katoda tempatnya terjadi reduksi, sedangkan anoda terjadinya oksidasi. Atau kalau berdasarkan kutubnya, maka dikenalnya dengan KPAN. Katoda untuk kutub positif, anoda untuk kutub negatif. Untuk membahas sel volta, maka kita gunakan deret volta. Saya sudah siapkan deret volta seperti ini. Deret volta ini segini panjangnya. Kalau saya biasanya mengingatnya adalah lihat kalau Bayu sering cari Nana, mungkin alasannya minta air. Jangan cari Ferry dan si dia. Cowok ini senang pelembungan. Kemudian hai, sebab bisa cukup hangat agak pekat, au. Cara mengingatnya begitu. Kemudian H ini potensial reduksinya adalah 0. Semakin ke kiri nilai potensial reduksi semakin negatif. Sedangkan semakin ke kanan nilai potensial reduksi semakin positif. Semakin ke kiri berarti semakin mudah mengalami oksidasi. Sehingga dia bersifat reduktor kuat. Sedangkan semakin ke kanan kebalikannya, mudah mengalami reduksi. Dan bersifat oksidator kuat. Berikut adalah skema diagram sel volta. Contoh yang digunakan adalah logam Zn dan logam Cu. Ada dua larutan. Kemudian jika dilihat dari deret volta, letak logam Zn ada di sebelah kiri dari logam Cu, sehingga Zn lebih mudah mengalami oksidasi dan dia dapat digunakan sebagai anoda, menjadi kutub negatif. Sedangkan Cu karena ada di sebelah kanannya Zn, maka dia akan menjadi katoda, menjadi kutub positif. Sehingga reaksi yang terjadi dapat dituliskan seperti ini. Zn menjadi Zn2+ ditambah 2 elektron pada anoda, dan pada katoda Cu2+ ditambah 2 elektron menjadi Cu. Sehingga reaksi selnya ketika digabungkan semua menjadi Zn plus Cu2+ menjadi Zn2+ dan Cu. Elektron selalu mengalir dari anoda ke katoda. Sehingga dalam reaksi ini elektron bergerak dari Zn ke Cu.
Kemudian cara menuliskan diagram sel atau notasi sel, rumusnya seperti ini. Sehingga dari contoh ini dapat dituliskan diagram selnya adalah Zn, jadi Zn 2+, dan Cu 2+ menjadi Cu. Yang sebelah kiri menunjukkan anoda, yang sebelah kanan menunjukkan katoda. Kemudian cara menghitung potensial sel atau E0 sel itu didapatkan dari rumus E0 reduksi dikurangi E0 oksidasi. Jika diketahui potensial sel Cu adalah plus 0,34 volt, sedangkan potensial Zn adalah min 0,76 volt, maka E0 selnya adalah E0-nya Cu dikurangi E0-nya Zn. Karena kita tadi mengetahui bahwa yang menjadi katoda adalah Cu-nya, sedangkan yang menjadi anoda adalah Zn-nya. Kita masukkan plus 0,34 dikurangi min 0,76 volt, sehingga didapatkan E0 selnya adalah plus 1,10 volt. Reaksi ini dikatakan spontan karena E0 selnya bertanda positif. Di sini saya punya contoh soal. Suatu sel volta tersusun dari elektroda Mg dalam larutan Mg2+ 1 molar dan elektroda Zn dalam larutan Zn 2+ 1 molar. Diketahui data potensial elektroda untuk Mg adalah min 2,37 volt, sedangkan untuk Zn adalah min 0,76 volt. Pertanyaan yang pertama, tentukan elektroda yang bertindak sebagai anoda dan sebagai katoda. Di sini kita lihat untuk E0-nya Zn lebih besar daripada E0-nya Mg, maka Zn bertindak sebagai katoda, sedangkan Mg-nya bertindak sebagai anoda. Kemudian yang B ditanyakan tentukan potensial sel atau E0 sel yang dihasilkan. E0 sel rumusnya adalah E0 reduksi dikurangi E0-nya oksidasi. Kita ingat kembali bahwa di anoda terjadi reaksi oksidasi, sehingga di sini bisa dituliskan E0-nya Zn dikurangi E0-nya Mg. Kita masukkan E0-nya Zn adalah min 0,76 volt dikurangi E0-nya Mg adalah min 2,37 volt, sehingga didapatkan E0 selnya adalah plus 1,61 volt. Yang C, tuliskan reaksi yang terjadi pada anoda dan katoda, reaksi sel serta notasi selnya. Ini diminta menuliskan reaksi yang terjadi. Pada anoda terjadi reaksi oksidasi. Yang bertindak sebagai anoda adalah Mg. Mg kita harus ubah menjadi proses oksidasi, sehingga kita balik reaksinya. Mg menjadi Mg2+ ditambah 2 elektron, di mana E0-nya di sini pada soalnya adalah min 2,37 volt. Tetapi karena kita tadi membalik reaksinya, maka di sini E0-nya menjadi bertandanya positif dibalik. Kemudian pada katoda terjadi reaksi reduksi, yang bertindak sebagai katoda adalah Zn.
reduksi di sini reaksinya sudah berupa reaksi reduksi. Jadi kita langsung masukkan saja Zn2+ ditambah 2 elektron menjadi Zn. E0-nya tetap karena kita tidak mengubah reaksinya, jadi ini min 0,76 volt. Kemudian kita tuliskan reaksi selnya. Di sini 2 elektronnya bisa kita coret sehingga menjadi Mg ditambah Zn2+ menjadi Mg2+ ditambah Zn. E0 selnya karena dia sudah berupa pasangan maka kita namakan E0 sel. E0 selnya adalah 2,37 ditambah min 0,76 sehingga didapatkan di sini plus 1,61 volt. Kita sudah menjawab pertanyaan 2 ini. Yang terakhir adalah notasi sel. Notasi sel itu dituliskan di mana yang sebelah kiri itu adalah menunjukkan anodenya, sedangkan yang sebelah kanan menunjukkan katodenya. Di sini anodenya adalah Mg menjadi Mg2+, sedangkan katodenya adalah Zn. Di sini reaksinya adalah Zn2+ menjadi Zn. Demikian untuk sel volta. Kita akan lanjutkan untuk sel elektrolisis pada pertemuan yang berikutnya. Terima kasih, selamat belajar.